Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis tugas proyek akhir kami yang berjudul Analisis Hubungan Antara Lulusan SMA dengan Jumlah Pekerja Informal di Indonesia pada tahun 2023. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Remesia, selaku moderator pada kesempatan kali ini, Zidan, Kumai, Davina, Rizky, Titan, Sarah selaku ketua kelompok kami, Ayah, Fadia, dan Emma. Selanjutnya, untuk pemaparan materi di bagian latar belakang akan dijelaskan oleh Ayah. Kepada Ayah, waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang mengapa kita memilih topik ini ialah permasalahan kemiskinan pekerja informal itu bersifat multidimensi, di mana upah rendah, kondisi kerja yang buruk, lalu jaminan sosial dan juga kesehatan, keterbatasan pendidikan dan pelatihan, minimnya perlindungan hukum dan juga ketimpangan gender. Nah, keterbatasan pendidikan ini juga menjadi faktor utama kita. Kenapa sih bisa sampai pendidikan itu dapat mempengaruhi bagaimana banyaknya pekerja informal yang ada di Indonesia? Pendidikan merupakan faktor utama penentu kualitas SDM. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar peluang kerja formal dan upah layak. Namun, di Indonesia banyak sekali lulusan SMA ke bawah lebih rentan masuk ke sektor informal. Maka dari itu, kami akan menggambarkan hubungan antara lulusan SMA dengan tingkat pekerja informal di Indonesia. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kecenderungan bekerja di sektor informal. Lalu, yang ketiga adalah menggunakan data sekunder untuk memberikan gambaran objektif dan lebih akurat. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menunjukkan data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 dan literatur ilmiah. Kemudian, untuk fokus data utama dalam penelitian meliputi yang pertama, proporsi pekerja informal, yang kedua, pengaruh tingkat pendidikan terhadap pilihan sektor kerja, yang ketiga, survei pekerja sektor informal dan formal, dan yang terakhir, cakupan wilayah yang meliputi 38 provinsi di Indonesia. Kemudian, untuk variabel penelitian yang digunakan yaitu menggunakan variabel dua berubah, yaitu variabel X, persentase penduduk lulusan SMA atau sederajat, dan variabel Y, yaitu proporsi pekerja informal. Analisis data yang kami lakukan, yang pertama, mengumpulkan data sekunder, yang kedua, mengolah dan memvisualisasikan data menggunakan Microsoft Excel, dan visualisasi berupa sketsa plot juga diagram batang, dan yang ketiga, menganalisis statistik dengan korelasi person untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel, dan regresi linear sederhana untuk mengetahui model matematis hubungan antara tingkat lulusan SMA dan pekerja informal. Selanjutnya kita akan membahas hasil analisis korelasi antara tingkat lulusan SMA dan jumlah pekerja informal. Beberapa hasil variasi persen seperti dengan nilai R min 0,697 yang menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat. Artinya semakin tinggi lulusan SMA maka semakin rendah pekerja informal. Kemudian ada koefisien determinasi dengan nilai 0,472. Artinya sebesar 47,2% variasi pekerja informal dijelaskan oleh tingkat lulusan SMA, dan juga sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi lokal, tersedianya lapangan kerja formal, dan kebijakan ketenagakerjaan di setiap daerah. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang cukup jelas antara tingkat lulusan SMA dengan proporsi pekerja informal di setiap provinsi. Contohnya, provinsi dengan tingkat lulusan SMA tinggi seperti DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase pekerja informal yang lebih rendah, yaitu sekitar 36% dan 53%. Sebaliknya, provinsi seperti NTT dan Papua dengan tingkat lulusan SMA yang paling rendah justru memiliki persentase pekerja informal yang sangat tinggi, yaitu mencapai 74% hingga 84%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil kemungkinan seseorang bekerja di sektor informal. Jadi saya akan membahas hubungan antara jumlah lulusan SMA dan jumlah pekerja di sektor informal. Berdasarkan scatter plot yang sudah ditampilkan, terlihat adanya hubungan negatif. Artinya semakin tinggi persentase lulusan SMA, maka semakin rendah proporsi pekerja informal. Persamaan regresi yang didapat adalah pekerja informal sama dengan 107,66 dikurang 0,705 dikali lulusan SMA. Ini berarti setiap kenaikan 1% lulusan SMA akan menurunkan jumlah pekerja informal sekitar 0,705%. Namun ada dua daerah yang menyimpan dari pola umum, yaitu Kepulauan Riau dengan persentase lulusan SMA yang tinggi 78,97%, tapi pekerja informalnya rendah yaitu 33,67%. Kemungkinan karena banyaknya lapangan kerja formal seperti di sektor CPO dan gas. Sebaliknya Gorontalo memiliki lulusan SMA yang rendah hanya 46,19%, namun pekerja informal sangat tinggi mencapai 63,73%. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal yang masih bergantung pada sektor informal dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas. Persamaan pekerja sektor informal dengan lulusan SMA. Jumlah pekerja sektor informal ada sebanyak 107,66 ditambah minus 0,705. B0 menyatakan angka 107,66 mengindikasikan bahwa jika lulusan SMA misal X1 sama dengan 0, maka pekerja sektor informal akan berkurang sebanyak 107,66. B1 menyatakan angka minus 0,705 mengindikasikan bahwa jika peningkatan setiap satu lulusan SMA, maka jumlah pekerja sektor informal akan naik sebesar minus 0,705. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana terhadap data dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2023, ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara tingkat lulusan SMA dengan proporsi pekerja informal, yaitu R sama dengan min 0,687. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase penduduk lulusan SMA, semakin rendah proporsi pekerja informal di suatu wilayah. Sebesar 47,2% variasi proporsi pekerja informal dapat dijelaskan oleh tingkat pendidikan SMA. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur ekonomi lokal, kondisi sosial, dan ketersediaan lapangan kerja formal. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi hasil analisis tugas proyek akhir statistika dari kelompok kami. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan maupun kritik dan saran, jangan segan untuk menyampaikannya kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.